Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru teman-teman ya, formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas terkait dengan penentu kelulusan P2 P3 jika nilai akhir tes CAT sama P3K Guru 2023. Misalkan ya, ada pelamar P3 yang nilai tertingginya itu sama atau poin akhirnya sama. Kira-kira bagaimana menentukan kelulusannya? Misalkan formasi cuma satu, sedangkan yang bersaing itu cuma dua dan nilainya sama, baik itu P2, P3 ataupun P4. Kira-kira apa yang menjadi penentu kelulusannya jika nilai akhir tes CAT sama untuk P3K Guru 2023? Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja teman-teman ya, to the point, ke informasinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini kita lihat ada yang bertanya sesuai dengan judul konten kita pada hari ini. Kalau nilainya sama pada ujian tahun ini, misalkan 567, nilai sama dengan pelamar lain sama-sama P3, gimana menentukan kelulusannya? Nah, ini menjadi teman-teman ya, salah satu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kalau misalkan nilainya sama dengan sesama pelamar prioritas. Nah, jadi ada beberapa aturan teman-teman ya yang kita bisa jelaskan bagaimana penentu kelulusan apabila nilainya sama. Misalkan 567, nilainya sama dengan pelamar lain dan ternyata sama-sama pelamar prioritas 3. Jadi kita bisa ambil berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 teman. Tahun 2022 kalau tidak salah ya, itu Permenpan RB yang digunakan di P3K Guru 2022. Jika misalkan sesama P3 itu mendapatkan nilai yang sama teman-teman ya, mendapatkan nilai yang sama, misalkan 567 ya, misalkan 567, maka nantinya itu yang akan dilihat itu adalah nilai kompetensi teknisnya. Contohnya di sini teman-teman ya. Ini kan anggaplah di sini ada yang sama nilainya, misalkan ini sama-sama 584. Anggaplah yang diperebutkan satu formasi dan dia adalah P3. Nah, di sini sama-sama nilainya 588. Kira-kira siapa yang akan mengisi formasi sesuai dengan linearitas ijazahnya untuk dua pelamar ini? Kalau dilihat dari urutan prioritas itu sama-sama teman-teman ya, sama-sama kuat karena sama-sama merupakan pelamar prioritas 3. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kira-kira siapa yang akan mengisi formasi? Nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman, kalau kondisinya seperti ini, maka di sini yang akan pertama kali dilihat adalah nilai kompetensi teknisnya. Siapa di antara kedua pelamar ini yang mendapatkan nilai kompetensi teknis paling tinggi? Misalkan yang mendapatkan nilai kompetensi teknis paling tinggi adalah pelamar yang nomor satu tadi, maka otomatis pelamar yang nomor satu ini dialah yang akan mengisi satu formasi yang ada di sekolah ini. Kenapa? Meskipun nilainya sama 588, tapi yang dilihat terakhir itu adalah nilai kompetensi teknisnya. Nah, nilai kompetensi teknisnya ternyata dia sedikit lebih tinggi daripada pelamar yang kedua teman-teman ya, lebih tinggi daripada pelamar yang kedua. Seperti itu kira-kira ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut saja teman-teman, meskipun hujan deras. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ternyata nilai kompetensi teknisnya juga sama, nilai total akhir nilainya juga sama,
maka bagaimana penentuan kelulusannya untuk pelamar P3? Misalkan jumlah formasinya 1, maka nantinya itu yang akan dilihat lagi adalah berapa nilai tertingginya untuk kompetensi manajerialnya. Nah, jadi yang paling tinggi kompetensi nilai manajerialnya, maka itulah yang dinyatakan lulus. Apabila nilai akhirnya sama, kemudian nilai teknisnya sama, maka dilihat lagi nilai manajerialnya. Kalau misalkan tetap sama, maka nantinya yang akan dilihat adalah siapa yang tertinggi nilai sosial kulturalnya. Nah, kalau misalkan masih sama, maka dilihat siapa lagi yang tertinggi untuk kategori nilai wawancaranya. Bagaimana kalau misalkan seluruh nilainya sama, maka yang terakhir dilihat itu adalah usia, teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu adalah faktor usia. Kalau misalkan dia sesama pelamar prioritas 3. Saya rasa sudah terjawab ya pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan nilainya sama pada ujian tahun ini, misalkan 567, nilai sama dengan pelamar lain sama-sama P3, gimana menentukan kelulusan? Jadi yang dilihat misalkan nilai akhirnya sama, siapa yang tertinggi nilai kompetensi teknisnya. Bagaimana kalau tetap sama nilai kompetensi teknisnya, dilihat siapa yang tertinggi nilai manajerialnya. Masih tetap sama kuat, maka dilihat siapa yang tertinggi nilai sosial kulturalnya. Ternyata masih sama kuat, maka dilihat nilai wawancaranya. Ternyata masih sama kuat, maka yang terakhir itu adalah dilihat dari usianya. Yang saya kutip dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Nantinya ya teman-teman harus ketahui bersama bahwa untuk seleksi menggunakan CAT ada 2 penentu kelulusan sebenarnya, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah lulus nantinya, di sini di poin ketiga, poin keempat ya, teman-teman perhatikan, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu P3, P2 di sekolah induknya masih ada formasi, kemudian teman-teman dinyatakan lulus, maka besar kemungkinan teman-teman itu akan ditempatkan di sekolah induk masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalkan di sekolah induk tidak ada formasi? Nah, kalau misalkan di sekolah induk tidak ada formasi karena kelebihan guru, misalkan sudah full ASN, di sini dikatakan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi jangan khawatir, nantinya dinas pendidikan itu akan melakukan distribusi penempatan ya, karena seluruh formasi itu terpusat pada dinas pendidikan. Kemudian yang keempat, tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, teman-teman ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman pahami ya, maksimalkan. Nah, untuk afirmasi ada 2 ya, afirmasi sertifikat pendidik. Kalau teman-teman punya serdik, maka teman-teman akan mendapatkan 100% ya nilai maksimal kompetensi teknis. Ini yang menguntungkan sekali bagi P2 P3 yang memiliki serdik, karena otomatis teman-teman akan mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan ini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang nilinier dengan formasi yang dilamar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.